Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam jumpa kembali dalam renungan inspiratif Minggu kelima masa Prapaskah berdasarkan Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Kematian yang menghidupkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, pernah diceritakan bahwa pada suatu hari seorang anak muda datang kepada seorang ahli pembuat tato dan meminta untuk menggambarkan tato singa pada punggungnya. Tetapi ketika pembuat tato itu mulai menancapkan jarum untuk pertama kalinya pada punggung orang itu, anak muda itu berteriak, "Aduh, sakit sekali. Bagian apa yang sedang kau gambarkan itu?" "Saya sedang menggambarkan ekor singa," jawab pelukis itu. "Ah, biarlah ekornya tidak usah dibuatkan," perintah orang itu. Pembuat tato itu pun melakukan seperti apa yang dikatakan oleh orang itu. Setelah beberapa saat, pembuat tato itu kembali melanjutkan pekerjaannya. "Aduh, bagian apa lagi yang engkau lukiskan sekarang?" tanya orang itu. "Sekarang saya sedang menggambar perut singa," jawab pembuat tato itu. "Biarkanlah perutnya tidak usah dilukis," perintah anak muda itu. "Baiklah, jika demikian keinginan Tuan," jawab sang pembuat tato. Kemudian ia melanjutkan pekerjaannya. Ketika ia baru saja menancapkan jarum pada kulit anak muda itu, ia kembali berteriak, "Bagian apa lagi yang hendak engkau lukis sekarang?" Pelukis itu menjawab, "Saya baru saja mau melukis kepala singa." "Biarkanlah kepalanya tidak usah digambarkan," perintah anak muda itu. Kali ini pembuat tato itu tidak sabar lagi. Sambil menatap wajah anak muda itu, dia berkata, "Hai anak muda, bagaimana mungkin engkau menggambar seekor singa tanpa kepala, tanpa ekor, tanpa perut? Singa macam apakah yang ada seperti itu?" Minta maaf, saudara, saya tidak bisa melakukannya, dan saya kira juga Tuhan tidak bisa melakukannya. Lalu pelukis itu meninggalkan anak muda itu. Saudara-saudari terkasih, pesan dari cerita itu kiranya cukup jelas. Pemuda dalam cerita itu ingin memperoleh gambar tato, tetapi tidak ingin menderita kesakitan. Padahal untuk menggambar tato pada punggungnya, dia harus menahan rasa sakit akibat tusukan jarum pada kulitnya. Dengan ini menjadi jelas bahwa mustahil seseorang memperoleh apa yang diinginkannya kalau dia tidak mau berkorban. Orang mesti mau berkorban sebelum dia mau mendapatkan sesuatu. Saudara-saudari terkasih, pesan seperti itulah yang ingin disampaikan oleh Yesus dalam Injil hari ini dengan mengambil perumpamaan dari dunia pertanian. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap tinggal satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Orang-orang Yahudi yang kebanyakan adalah petani bisa dengan gampang mengerti apa yang dimaksudkan oleh Yesus. Tetapi apakah yang mau disampaikan oleh Yesus melalui perbandingan tersebut? Dengan kata-katanya itu sebetulnya, atau dengan perbandingan itu, Yesus sebetulnya mau mengajarkan bahwa melalui kematian kehidupan bisa dihasilkan, atau hanya melalui pengorbanan dan penderitaan keberhasilan dapat diraih. Biji gandum atau biji apa saja akan tetap tinggal satu biji kalau ia hanya disimpan di dalam gudang.
Tetapi kalau ia ditanam di dalam tanah, kemudian ia mengalami kehancuran, kematian, dan segera bertumbuh, maka ia menghasilkan buah. Hampir semua tanaman berbiji mengalami proses yang sama. Kehidupan hanya bisa dihasilkan melalui pengorbanan, melalui penderitaan, bahkan kematian. Saudara-saudari terkasih, Yesus telah menawarkan satu jalan atau cara hidup yang lain sama sekali, yakni jalan pengorbanan. Guna memperoleh kebahagiaan, orang mesti berkorban, orang mesti menderita. Jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah mati untuk hidup. Yesus sendiri telah memberikan contoh. Dia mengorbankan hidupnya sendiri dan membiarkan tubuhnya dikoyak-koyak dalam penderitaan dan kematian. Sebelum akhirnya dia mengalahkan kematian dan kemudian bangkit dari alam maut. Ia mati supaya dia memperoleh kehidupan. Itulah paradoks yang terbesar dalam kehidupan. Tetapi melalui paradoks itulah orang akan mencapai kepenuhan hidup. Sehingga kematian yang dialami oleh Yesus telah membawa kehidupan juga. Dan apa yang telah dialami oleh Yesus juga dialami oleh semua orang yang percaya kepadanya. Hanya melalui kematian kita akan bangkit kembali. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.